Terima kasih Anda masih bersama kami. Bang Natsir, Kepala PPATK dipanggil Presiden. Dan setelah dipanggil Presiden, akhirnya tadi berapa? 30.000 rekening yang dihentikan. Hah? 30 juta. 30 juta ya. Ini angkanya berubah-ubah terus soalnya. 30 juta rekening itu akhirnya dibuka. Itu karena perintah Presiden atau memang PPATK tidak menemukan tindak pidana? Kalau kita lihat sekuennya kan 28 juta dibuka rekening yang dorman tadi sebelum bertemu dengan Bapak Presiden. 28 juta sudah duluan ya? Iya. Oke. Dan kemudian 30 juta itu di awal Agustus ini terus berkembang. Yang kita harapkan sampai akhir tahun 2025 ini seluruh rekening yang dihentikan sementara itu bisa aktif kembali. Perjelas coba Bang. Bisa aktif kembali berarti sebetulnya tidak ada yang terkait pidana begitu? 90 juta yang belum terbuka ini? Diverifikasi. Dan ini juga kesempatan emas ya buat teman-teman perbankan melaksanakan hak dan kewajibannya ya. Di dalam melaksanakan prinsip mengenal pengguna jasa. Know your customer? Iya, Okay. kalau dulu istilahnya know your customer ya. Yeah. Nah dari sana kan mereka bisa berinteraksi dengan nasabah ya, tahu persis bahwa dia memang pemilik rekening dan seterusnya. Oke. Begitu Bang Leo. Tapi bisa tidak PPATK menggunakan sistem Bang Natsir yang bisa benar-benar mengeliminir nasabah-nasabah yang tidak melanggar hukum supaya tidak ada lagi yang mengadu ke Pak Mufti dan memang kita sama-sama mendukung memberantas judi online itu. Bisa tidak sistem seperti itu dimiliki PPATK? Karena dengar-dengar anggaran PPATK relatif kecil ya, 300 miliar kalau nggak salah begitu ya Pak Natsir. Bagaimana? Iya. Ya bisa ya, itu sudah kita buktikan misalnya Jumat bulan lalu ya, itu Pak Menteri Sosial tuh datang ke PPATK membawa angka 28 juta nomor induk kependudukan. Oke. Nah besoknya sudah kita kasih jawaban bahwa sekian puluh juta itu dari 28 juta itu terkait dengan judi online. Artinya satu rekening itu identik. Dia penerima bantuan sosial dan juga pemain judi online. Jadi artinya secara sistem ya cukup baik lah ya untuk melakukan analisis ya, pemeriksaan dan seterusnya. Dalam melakukan langkah yang terakhir Bang Natsir, PPATK sudah berkoordinasi dengan OJK, dengan Bank Indonesia atau instansi lain tidak? Untuk penghentian sementara. Iya. Nah memang dalam penghentian sementara itu kita melihat tren tadi yang saya sampaikan, begitu masif meningkat dorman, begitu masif rekening dorman dipakai untuk kejahatan, kita mengundang teman-teman perbankan. Perbankan komersialnya ya? Saat itu lebih dari 100 perbankan. Oke. Tidak ada, menurut saya nggak ada. Jadi teman-teman OJK nggak diajak. Kalau OJK ya, ini kan Dia otoritas, harusnya kan koordinasi dong. Bank itu di bawah otoritas Bank jasa Indonesia keuangan ya? juga nggak, baru dipanggil kemarin, malah OJK nggak diajak, ya kan? Ini kan karena pembahasannya bukan mencederai perbankan kan gitu. Mungkin ini langkah senyap Mas Eko, karena kalau dikasih tahu rame-rame nanti keburu ditutupi Nggak begitu. koordinasi. Oh. Ini menurut saya kita kembaliin lah. PPATK itu apa sih? Kan analisa transaksi. Ya menganalisa aja. Undang-undangnya sendiri pasal 44 huruf I itu kan tidak ada menghentikan sementara seluruh rekening yang dicurigai dorman. Yang dicurigai karena transaksi mencurigakan karena kejahatan. Tindak pidana ya? Itu kecanggihan dari PPATK. Oke. Tidak seluruh rekening diangkut semua 120 juta. Akibatnya apa? Perbankan nangis bombe ini gitu. Mengalami apa? Trust issue? Tiap hari orang dimarahin, ini kenapa rekening saya ditutup, ini kenapa ditutup. Dan ini sudah digoda udah lama sebenarnya. Oke. Peristiwa ini sudah lama, Yeah. tapi perbankan masih tetap bertahan. Oke. Tetapi siapa bisa seperti itu? Yeah. Menurut saya sekarang ini sudahlah kita kembali ke kita, OJK, Bank Indonesia, PPATK bikin joint statement mengatakan rekening dorman ini tidak lagi bisa dibekukan sementara. Tidak ada kalimat rekening dorman itu diambil semuanya. Oke. Ini ada. Untuk masyarakat juga Pak Mufti yang sudah mengadu ke Anda, apakah kemudian sudah saya ingin tahu lagi nih, sudah bisa buka lagi rekeningnya, sudah bisa bertransaksi lagi, sudah bisa pakai untuk bayar biaya rumah sakit, bayar biaya kuliah anaknya?
Ya, jadi memang kecepatan buka rekening itu tidak segampang yang kita bayangkan kan gitu. Tidak Karena secepat kalau ketika tertutup. Ketika di desa kemudian harus ke kota dan kemudian dengan prosedur perbankan yang sangat ketat sekarang itu kan security-nya banyak sekali kan gitu. Dan ini tentu banyak kerugian-kerugian dari konsumen. Artinya kecepatan ketika dia harus membayar untuk anaknya sekolah, kecepatan untuk kesehatan, kecepatan untuk transaksi-transaksi ini kan sudah hitungannya seperti detik kan gitu. Cepat sekali kan gitu. Dan ini kalau kemudian tidak diantisipasi, tentu ya masyarakat akan gaduh lagi kan gitu. Nah, persoalannya adalah sejak awal kami mengatakan bahwa ini kita tolak untuk kebijakan PPATK untuk memblokir itu apapun namanya, karena mestinya itu ada keputusan APH, keputusan hukum kan gitu. Ketika mengatakan bahwa rekening ini diduga, atau kalau sudah tidak perlu diduga, sudah tersangka sekalian kan, harus itu terbukti misalnya. ya, Terbukti ada misalnya. tindak pidana di Ini bahwa rekening tidak itu. pidana, oke itu silakan kewenangan PPATK. Tetapi kami yang dari 10 misalnya rekening satu yang misalnya sudah dinyatakan, oke. Tetapi yang 9 kan jangan kemudian kami diikutkan kan gitu. Artinya kebijakan kebuya-uya ini kemudian mendorong kita semua ini tadi di perbankan juga resah, apalagi di kami yang terakhir menjadi korban dari keresahan ini kan gitu. Oke, Pak Heru, ada tidak Pak sistem yang bisa dengan jeli memilah rekening dorman yang memang dipakai tindak pidana, katakanlah judol, dan yang memang tidak, dan itu yang harusnya dipakai PPATK, Pak Heru? Ya, dengan perkembangan terkini dari teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan, tentu ini juga sudah bisa dilakukan gitu. Jadi dipastikan mana ya rekening terkait dengan tindak pidana, apakah judi online atau mungkin TPPU segala macam gitu ya. Nggak dengan cara-cara, kalau saya melihat seperti ini kan tadi juga disampaikan bahwa ini gebiah uya, atau mungkin juga ini ada tikus di lumbung padi, lumbungnya dibakar gitu ya. Karena kalau kita lihat kan jumlah rekening kita ada 576 juta, yang diblokir 120 juta, ini 20% semua rekening diblokir gitu loh. Jadi ini ada upaya untuk memverifikasi semua rekening, padahal kalau kita menggunakan teknologi yang lebih canggih, kan selama ini kan PPATK tahu nih, katanya kalau bisa ada aliran dana-dana korupsi ini kemana segala macam, mereka selama ini kan tahu. Tapi kok ketika misalnya terkait dengan rekening perbankan ini kok hampir 120 juta rekening harus diblokir gitu. Ini ada apa gitu? Apakah memang benar untuk dilakukan pemblokiran tanpa alasan tertentu, atau mungkin untuk pemberantasan judol gitu? Karena sangat sulit diterima kalau misalnya ini untuk judol gitu, karena teknologi yang mutakhir itu bisa memastikan kok ini pemain atau mungkin bandar gitu ya. Ya kalau pemain juga mungkin ya kita harus memperingatkan, tapi yang lebih harus kita telusuri ini kan para bandar gitu ya. Karena bandar itu juga bisa jadi di Indonesia, bahkan juga rekening di luar negeri. Nah, ini yang harus dikejar oleh teman-teman di PPATK gitu loh. Bandar-bandar yang di luar negeri ini siapa aja gitu. Kita akan cari jalan keluarnya di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.